Ibu, Bapak, Saudara-saudariku yang terkasih, rekan-rekan muda dan anak-anakku yang terkasih, Shalom. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Salam berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik. Hari ini, hari Senin, tanggal 1 Desember tahun 2025, merupakan peringatan wajib Beato Dionysius dan Redemptus, Martir Indonesia. Tema renungan pada hari ini adalah menyambut tamu penting. Para saudaraku yang terkasih, saat ada tamu penting dan terhormat yang akan datang, kita tentu akan menyiapkan segala sesuatunya dengan baik. Mulai dari membersihkan rumah, menyapu, mengepel lantai, bahkan menyiapkan hidangan istimewa. Tidak hanya persiapan fisik, tetapi juga persiapan batin kita menata diri dengan tutur kata dan sopan santun yang baik. Sikap hormat dan perilaku yang baik adalah cara yang pantas bagi kita untuk menyambut seorang tamu penting. Nah, demikian pula dalam bacaan hari ini, khususnya dari bacaan Injil, kita dapat melihat bersama bahwa seorang perwira tinggi Romawi memohon kepada Yesus untuk menyembuhkan hambanya yang sedang sakit di rumahnya. Perwira ini adalah seorang perwira yang rendah hati. Ia tidak merasa pantas menerima Yesus di rumahnya. Ia paham siapa Yesus, ia sadar siapa dirinya. Maka ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh." Ia, walaupun seorang perwira yang dihormati bawahannya, tetapi merasa tidak pantas di hadapan Yesus. Ia sadar dan paham siapa orang yang dihadapinya. Ia bukan orang Yahudi, ia bukan bagian dari umat pilihan Allah, namun imannya melampaui batas agama, batas suku, dan kebiasaan. Ia percaya bahwa dengan sabda Yesus itu memiliki kuasai yang melampaui ruang dan jarak. Mengetahui betapa perhatian dan sayangnya perwira itu kepada hambanya, Tuhan Yesus menghibur dan akhirnya menyembuhkan hamba yang sakit itu. Tuhan sudah tahu apa yang menjadi keinginan, kerinduan, dan permohonan umatnya. Dia itu Maha Tahu. Kita tidak perlu mendikte dan memaksa Tuhan untuk memenuhi keinginan dan permohonan kita. Rahmat-Nya akan diberikan tepat pada waktunya. Dia akan peduli dan berempati pada kita umatnya. Nah, Nabi Yesaya dalam bacaan pertama menubuatkan bahwa kedatangan Allah itu akan membuahkan kemuliaan, kebahagiaan, dan berkat bagi umatnya di Sion. Berkat dan sukacita itu digambarkan secara metafora seperti tunas, hasil tanah, membersihkan kotoran. Umat Israel yang setia akan mengalami kebahagiaan dan sukacita dan satu kemuliaan yang besar. Semua itu berasal dari Tuhan. Dialah yang memungkinkan semua itu terjadi atas mereka. Maka para saudaraku yang terkasih, pada masa Advent ini kita akan menyambut kedatangan tamu agung, yaitu Kristus Sang Juru Selamat. Sudahkah kita mempersiapkan diri dan hati kita agar layak menerimanya? Kata-kata perwira itu selalu kita ucapkan menjelang menerima komuni suci. Perkataan sang perwira kini kita panjatkan sebagai doa. Tuhan, saya tidak pantas menerima Tuhan dalam diri saya. Semoga ini menggambarkan bagi kita bahwa
kita mempunyai iman sebesar perwira itu. Memang kita ini pribadi yang penuh dosa dan kelemahan. Di hadapan Tuhan, kita sama sekali tidak layak. Namun, janganlah kita lalu menjauh darinya. Percayalah akan kuasa-Nya dan persembahkan segala kelemahan itu kepadanya. Semoga Tuhan berkenan menghadirkan pemulihan bagi kita semua. Maka hayatilah para saudara setiap sabda-sabda Yesus yang kita renungkan, yang kita dengarkan, supaya sungguh-sungguh membuat hati kita semakin percaya kepadanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.